wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati dan muliakan, yang baru saja menyampaikan sambutan Akhinal Mahbub Bapak Asli selaku Ketua Acan bin Maung, sekaligus juga Ketua di wilayah RW 07 Jatinegara Cakung. Yang saya hormati dan muliakan sahabat dan juga guru saya Akhinal Mahbub Al-Ustaz Ahmad Baihaqi, atau yang lebih viral lagi tadi disebut Gus Baha. Ya, karena memang setiap status dia mencerminkan Gus Baha. Wa nahusu bi dzikri tiraman wa ta'jiman. Tak lupa juga yang saya hormati dan muliakan guru kita bersama Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Kiai Haji Wawan Nur Fauji Gunawan, watanallahu bituli hayati. Semoga tercurah keberkahan dan keridhaan Allah untuk beliau. Para sahabat-sahabat yang lainnya, mohon maaf kalau saya tidak sebutkan. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Acan bin Maung rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah, dengan nikmat-nikmatnya, maka pada sore hari ini, pada hari ini kita bisa bersilaturahim di acara buka bersama Majelis Ta'lim Acan bin Maung. Semoga dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, dari nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, kita bisa menjadikan diri kita bagian daripada hamba-hamba Allah yang bersyukur. Salawat wa salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan juga pengikut dan umat beliau sampai nanti yaumil kiamat. Hadirin jamaah rahimakumullah. Tadi kebetulan pada saat Bang Abai japri saya, WA saya kebetulan lagi ada di tempat pusat perbelanjaan ternama di Jakarta Timur. Oh, ngabul, boleh. Iya, namun orang ngabul boleh. Tapi namanya dihapus, ya. Kebetulan juga saya ketemu sama saudara saya yaitu Bang Rehan. Ya, Rehan ya. Iya. Puasa nggak boleh bohong, bohongnya aja juga dosa batal. Iya, ketemu sama Rehan. Akhirnya saya ngejar waktu, saya pulang buru-buru mampir di salah satu tempat ya makanan yang ternama juga di Jakarta Timur. Ya, saya bungkus nggak makan di situ. Karena memang saya diminta jadwal sama Bang Abai. Kalau bahasa istilahnya itu apa? Yang menghormati, ya kan, orang yang sudah meminta waktu untuk kita. Dan alhamdulillah saya bisa hadir di sini, bisa bersilaturahim. Jamaah rahimakumullah. Kalau dengar pidato guru kita, salah satu ya kan, orang yang cintai Allah ialah ia dipertemukan dengan bulan Ramadan. Betul guru ya? Ya potong doang, emang 30 detik doang. Alhamdulillah. Dan ini juga merupakan bagian daripada doa-doa yang kita panjatkan selama ini. Ketika kita berada di bulan Rajab, kita sering melantunkan doa. Kita sering tuh baca doa. Bahkan menjadi nasyid, menjadi syair bagi anak-anak. Apa doa itu? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Iya tadi. Dalam syairnya begitu. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan.
Ramadana wa hasil maqasidana. Jauhin kan nih? Sautin udah sampai maghrib. Allahumma barik lana ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami keberkahan pada bulan Rajab ini. Itu doa yang kita baca di saat kita di bulan Rajab dan bulan Syaban. Wabarik Syaban dan bulan Syaban, berikan juga pada kami keberkahan. Wabalighna ila Ramadan, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Alhamdulillah, Allah ijabah doa-doa kita. Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan. Dan dalam kalender Hijriah bulan Ramadan itu berada di urutan bulan yang keberapa? Dalam kalender Islam Hijriah bulan Ramadan berada di urutan ke bulan yang keberapa? 19. Bulan keberapa? Gocap nih, gocap. 8. Udah ntar baru ada yang jawab 9. Gocapnya kantongin baru ada yang jawab. Betul kan? Bulan 9. Ustaz mikir yuk. Alhamdulillah. Dari 12 bulan dalam kalender Hijriah bulan Islam, bulan Ramadan dinamakan Sayyidus Suhur, raja atau pemimpinnya dari seluruh bulan. Kenapa bulan Ramadan dinamakan Sayyidus Suhur, pemimpinnya seluruh bulan? Yang pertama, karena di dalam bulan Ramadan itu bulan diturunkannya permulaan ayat pertama Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa Ustaz? Loh, pada ada orang ngaji. Ya karena begini nih, ceramah kalau udah ada ini nggak fokus. Sama seperti yang lagi rame itu ya kan, suara masuk ke musola, suara musola masuk ke masjid. Ya jadi kagak fokus ya kan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya permulaan ayat pertama Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan dari petunjuk-petunjuk itu untuk membedakan, menjadi pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, aktivitas yang sangat dianjurkan sekali pada bulan Ramadan adalah memperbanyak membaca tadarus Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Lihat, kalau bulan-bulan lain mungkin kita punya waktu-waktu tertentu saja ketika ingin membaca Al-Quran. Tetapi ketika di bulan Ramadan, kapanpun kita bisa mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Mau pagi enak didengar, mau siang bolong pun enak didengar, mau sore lebih adab, malam pun demikian. Bahkan ketika saya pulang mencari nafkah, maklum namanya pejuang nafkah Ustaz ya, ya pulang tengah malam jam 12 saya dengar di setiap sholat masjid lantunan-lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, entah dengan suara yang kecil volumenya maupun suara volumenya yang besar, enak aja didengar, enak. Iya, kenapa? Karena sambil kita dengar, kita itu terkadang menyimak bacaan orang yang membaca Al-Quran. Kita pun bisa mutola'ah dengan bacaan-bacaan yang dibacakan oleh pembaca Al-Quran itu. Lalu yang kedua, kenapa bulan Ramadan itu dinamakan Sayyidus Syuhur, raja atau pemimpinnya dari seluruh bulan? Ini ada yang rekam ini, takut viral ini. Ini Burani. Takutnya disuruh masuk TV ya, habis ngisep kita. Yang kedua, kenapa bulan Ramadan itu dinamakan Sayyidus Syuhur, pemimpinnya raja dari seluruh bulan? Karena di bulan Ramadan itu ada satu malam yang sangat istimewa yang Allah turunkan hanya di bulan Ramadan, yaitu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar itu, kalau kita beribadah, amalan baik yang kita lakukan kebetulan pas pada malam Lailatul Qadar,
maka pahalanya sama dengan 83 tahun kalau tidak salah Ustaz. Begitu besar keagungan bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar ini hanya bisa diraih oleh para mukmin yang memang benar-benar dia beriman, menjalankan ibadah puasa di siang hari dan menjalankan qiyamul lail di malam harinya. Bukan hanya sekedar dia menjalankan ibadah puasa menahan lapar dan haus saja, tapi dia jaga dari awal dia puasa Ramadan sampai nanti akhir Ramadan. Sedangkan menurut Imam Ghazali, malam-malam Lailatul Qadar itu kapan terjadi? Beliau hanya mengisyaratkan bahwa malam-malam Lailatul Qadar itu terjadi di malam-malam terakhir, tepatnya di malam-malam ganjil, yaitu malam 21, malam 23, 25, 27 dan 29. Coba mungkin yang punya HP lagi tapi lihat status lagi. Kapan itu terjadi? Lihat status guru kita. Jelas kan? Kapan? Jangan lihat doang ya kan? Kalau Ramadan dimulai pada hari Selasa atau Jumat, malam Lailatul Qadarnya malam 27. 27 kapan besok? Minggu malam Senin. Tungguin. Nah, jangan ada yang kata nabang. Tungguin. Nah, antara ada yang kata nabang belanja capek ya kan, ada ketiduran. Insya Allah begitu berkahnya malam Lailatul Qadar dan begitu berkahnya bulan Ramadan yang diberikan kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kenapa Ramadan dinamakan Sayyidus Syuhur? Karena di bulan Ramadan itu ada perintah di mana kita disuruh Allah untuk menjalankan ibadah yang bernama puasa. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, telah diwajibkan atas kalian untuk menjalankan ibadah puasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang yang terdahulu agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, ibadah puasa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala khusus bagi orang-orang Islam yang beriman. Makanya jangan heran kalau di bulan puasa ini masih aja kita melihat teman-teman kita, bahkan yang di pinggir jalan, mereka mungkin sahurnya kesiangan, ngopi, ngerokok ya kan seenaknya. Biarin, karena Allah manggil itu orang Islam yang beriman. Kalau yang beriman yang dipanggil, berarti hanya orang iman yang beriman yang bisa menjawab, melaksanakan ibadah itu. Ketika kita lewat nih, di depan rumah kita ada tukang mangga, lalu kita panggil, Bang Mangga. Tukang mangga itu berhenti, berarti tukang mangga yang beriman, pas panggilannya. Tapi kalau yang kita panggil Bang Mangga berhenti, dia tidak berhenti juga. Berarti apa? Bukan mangga, budek. Orang Islam udah dipanggil oleh Allah, hai orang-orang yang beriman, berhenti dulu dari segala makan dan minum di waktu siang hari, bergaul dengan istrimu di siang hari, apapun yang kamu lakukan yang akan membatalkan pahala di siang hari, berhenti dulu. Jalankan ibadah puasa. Yang dipanggil adalah muslim yang beriman. Maka kalau ada muslim yang orang Islam yang dipanggil tidak nyaut, berarti dia adalah orang Islam yang budek, tidak dengar. Ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah. Jam 6 lewat 12 udah lewat ini. Nanti guru kita kagak sambutan jadi guru. Oh, habis tarawih guru ya. Dan salah satu keutamaan daripada bulan Ramadan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, "Lau ta'lamuna ma fi ummati Ramadan, la tamannau an takuna as-sanata kullaha Ramadan." Jikalau saja umatku mengetahui tentang keutamaan bulan Ramadan, niscaya mereka berharap seluruh bulan, 1 tahun itu adalah bulan Ramadan semua. Nyanggup kita? Tiap hari kita puasa selama setahun, nyanggup?
Bulan Ramadan aja kita puasanya dendam. Iya, jam 3 sore udah mikirin tak buka pakai apa. Padahal tingkatan puasa itu kata Imam Ghazali ada puasanya orang awam, puasa hanya menahan lapar dan haus saja. Maka kata Rasulullah dalam hadisnya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal atas. Berapa banyak orang-orang yang menjalankan ibadah puasa tapi hanya menahan lapar, haus dan saja. Itu tingkatan puasa orang awam kata Imam Ghazali. Dan yang kedua adalah tingkatan puasanya orang yang khusus, khawas, yaitu bukan hanya panca inderanya dia puasa, tapi hatinya juga dia puasa. Dan yang ketiga adalah tingkatan khawasul bil khawas, yaitu puasanya orang khusus, seluruhnya dia berpuasa. Oleh karena itu, kalau seandainya kata Rasulullah umatku tahu tentang keutamaan bulan Ramadan, niscaya mereka berharap 1 tahun itu semuanya adalah bulan Ramadan. Ketika saya bicara ini di teman-teman kerja, ada yang meletup, bang, sebulan aja di Ramadan kita jalan-jalan. Namanya kerja, dibarengin kerja panas begini, ya kan kita jalan-jalan. Bagaimana kalau setahun? Dia belum tahu manfaatnya, keistimewaan daripada bulan Ramadan. Salah satu yang manfaat yang paling nyata adalah bagi pekerja, THR diturunin. Itu iya, keutamaan daripada bulan Ramadan itu yang paling nyata. THR ada nggak di bulan-bulan lain? Kagak ada. Makanya kalau dia tahu manfaatnya itu, pasti dia pengen tuh seluruh bulan Ramadan. Ya bulan dapat THR ya. Dia pengen. Dan itu bagian daripada manfaat bulan Ramadan. Kenapa? Li'annal hasanatu mujtami'atun. Karena kata Rasulullah, kebaikan-kebaikan itu berkumpul semuanya di bulan Ramadan. Wa da'awatu mustajabah. Dan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali hanya ini saja. Nah, kena sambil nunggu. Sebenarnya ini kultum Bang Abai, mana Bang Abai? Iya. Tadi bilang bang, kultum aja. Kultum itu kan artinya kuliah 7 menit. Nah ini udah hampir 7 menit lebih ya. Ya pesan singkatnya juga jangan lama-lama, sebentar doang. Makanya saya berani kemari ya kan karena disuruh sebentar. Kalau lama ya agak geger juga kita nih berhadapan dengan guru kita. Oleh karena itu mohon maaf, mungkin ini hanya sekedar candaan saja dari saya. Tidak ada mungkin ilmu yang didapat dari kultum saya. Sekali lagi saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.